Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Dufka Septiani, kelas 11-1 dari SMA YPIP Tojo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak. Sistem gerak pada hewan dan manusia dibentuk oleh sistem rangka dan sistem otot. Sistem rangka terdiri dari rangka bersebagian alat gerak pasif dan otot sebagai gerak aktif. Gerak pada hewan dan manusia dapat terjadi karena adanya kerjasama antara tulang rangka dengan otot. Bagaimana sih gerak pada hewan invertebrata, misalnya pada cacing atau serangga? Macam-macamnya ada 3. Yang pertama, rangka dalam atau endoskeleton, rangka luar eksoskeleton, dan rangka hidrostatik. Fungsi rangka pada vertebrata adalah sebagai berikut: membentuk formasi tubuh, membentuk persendian, perlengkapan otot, bekerja sebagai pengulit proteksi, penyongkong dan penyebar berat badan, hemoposis, fungsi imunologis, tempat penyimpanan kalsium. Pengelompokan rangka manusia. Rangka atau skeleton aksial seperti tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk atau iga, membentuk poros tubuh. Rangka atau skeleton apendikuler seperti tulang anggota gerak atas, tulang pinggul, dan tulang anggota gerak bawah merupakan rangka pelengkap. Bentuk tulang pipa seperti tulang lengan dan tulang paha, tulang pipi, tulang tengkorak dan tulang pendek, tulang telapak tangan atau kaki, tulang sesamoid, tulang patella, tulang tak beraturan, tulang rahang, tulang wajah, tulang panggul, ruas tulang belakang. Jenis tulang rawan atau kartilago seperti tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastin. Yang kedua, tulang keras atau osteon, tulang kompak atau padat. Hubungan antar tulang. Sinartosis, tidak kemungkinan terjadinya gerakan sinibrosis, sinikrosis, contoh hubungan antar tulang tengkorak dan tulang rusuk dengan tulang dada. Amfiartrosis, masih memungkinkan terjadinya gerakan yang terbatas, contoh hubungan antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Diartrosis, kemungkinan terjadi gerakan secara bebas ke beberapa arah, contoh sendi pada siku dan lutut, sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi peluru adalah sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru dapat bergerak ke segala arah. Contohnya, sendi antar tulang lengan atas dengan tulang belikat, sendi antar tulang paha dengan tulang pinggul. Yang kedua, sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya, sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel bentuknya seperti engsel pintu. Contohnya pada siku dan lutut. Tulang lengan atas dan hasta atau pengumpil, gerakan ruas jari, tangan atau kaki. Yang ketiga, sendi putar, yaitu sendi yang salah satu tulangnya dapat berputar pada tulang yang lain sebagai porosnya. Contohnya pada tulang leher dengan tengkorak, ada juga yang menyebut tulang atlas dan tulang tengkorak. Yang keempat, sendi geser, yaitu sendi menghubungkan dua tulang yang memiliki permukaan datar. Prinsip kerjanya yaitu tulang yang satu bergeser di atas tulang yang lain. Contohnya pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang kelima, sendi pelana, mampu menggerakkan gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan kanan, samping kiri, dan ke depan belakang. Contohnya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal kaki ibu jari. Otot terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk berkontraksi, mengandung protein kontraktil yang dapat berubah ukurannya, memendek dan memanjang berupa serabut-serabut otot yang elastis. Sifat gerak otot, gerak antagonis, gerak dua otot yang berlawanan, contoh gerak otot trisep dan bisep. Dalam melakukan gerakan fleksi dan ekstensi, gerakan sinergis, gerakan beberapa jenis otot yang saling menunjang. Contoh gerak otot tulang rusuk yang bekerja sama pada saat kita bernafas. Otot sinergis. Otot sinergis yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama atau menimbulkan gerakan yang searah. Contohnya, pronator pada teres dan pronator quadratus untuk membuat gerakan pronasi atau menelungkupkan tangan. Otot antagonis yaitu otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Contohnya, otot antagonis adalah otot bisep dan trisep ketika meluruskan dan menaklukkan lengan bawah.
Fakta tentang otot. Yang pertama, jaringan otot terdiri dari sel otot. Yang kedua, sebagai alat gerak aktif. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, otot dikenali sebagai daging. Yang keempat, ada 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang kelima, organ yang tersusun atas otot polos yaitu usus dan paru-paru. Yang keenam, contoh organ yang tersusun atas otot lurik, otot paha atau bicep. Yang ketujuh, contoh organ yang tersusun atas otot jantung yaitu jantung. Otot lurik atau otot rangka. Otot lurik merupakan otot yang menempel pada rangka atau tulang kita. Jaringan otot lurik ini menempel pada anggota gerak dan terdapat hampir di seluruh bagian tubuh. Jika kita amati secara detail lewat mikroskop, sel lurik ini memiliki banyak inti sel yang letaknya di tepi. Sel otot ini memiliki sebagian yang gelap dan terang yang memiliki penampakan seperti lurik. Karena itu otot ini disebut otot lurik. Adapun nama otot rangka, karena otot ini melekat pada tulang atau rangka yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Bagian-bagian otot lurik meliputi tendon dan serabut otot. Bentuk dari sel otot lurik adalah panjang dan silindris. Sel serabut otot lurik memiliki serat yang terlihat gelap dan terang, melekat pada rangka tubuh, lengan, kaki, dada, dan leher. Bagian yang ujung serabut otot berbentuk runcing dan dinamakan tendon. Otot bekerja secara sadar. Reaksi kerjanya tidak teratur dan cepat, gampang lelah, memiliki banyak inti sel yang letaknya di tepi. Otot polos. Otot polos atau otot terdapat pada organ tubuh kita. Otot polos merupakan penyusun organ-organ dalam tubuh manusia seperti usus halus, lambung, pembuluh darah, saluran pernafasan, dinding rahim, dan bagian lainnya. Karena itu, otot halus disebut juga otot dalam. Berikut ini ciri-ciri otot polos, yaitu bentuk sel otot polos adalah gelendang seperti kedua ujungnya yang runcing. Berbeda dengan otot lurik, inti dari sel otot polos hanya ada satu dan terletak di tengah sel. Otot bekerja secara sadar, tidak mudah lelah, reaksi kerja ototnya teratur dan lambat. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung manusia. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada otot jantung ini menjadikan kita bisa merasakan denyut jantung. Berikut ini ciri-ciri otot jantung, yaitu bentuk sel otot jantung adalah bercabang-cabang dan memiliki banyak inti sel. Letak inti sel berada di tengah serabut. Otot bekerja sebagai tidak sadar atau dipengaruhi oleh syarat otonom. Tidak mudah lama karena memiliki daya kerja selama manusia masih hidup. Reaksi kerjanya teratur dan lambat. Bagaimana sih cara kerja otot itu? Secara umum, cara kerja otot kita dipengaruhi oleh rangsangan melalui saraf. Rangsangan-rangsangan tersebut akan menyebabkan otot melakukan kontraksi dan relaksasi. Meski begitu, setiap otot memiliki cara kerja dan sifat yang berbeda berdasarkan letak dan fungsinya masing-masing. Kerja otot dalam tubuh manusia pun memungkinkan rangsangan yang berbeda juga. Pertama, pada otot lurik, kerja otot lurik berdasarkan pada kehendak atau kesadaran kita. Kehendak tersebut merupakan perintah dari otak. Contoh pergerakan otot lurik adalah ketika kita menulis. Secara sadar, kita melakukan pergerakan untuk mengambil pulpen atau mengetik keyboard, laptop dalam menulis. Pergerakan itulah yang disebut sebagai perintah otak. Adapun pergerakan otot lurik termasuk cepat, tidak teratur, dan akan menyebabkan kelelahan. Kelelahan otot lurik bisa dirasakan ketika kita banyak bekerja atau mengalami kram. Yang kedua, pada otot polos. Otot polos bekerja secara tidak sadar atau tanpa adanya perintah dari otak. Karena itu, kerja organ-organ dalam tubuh kita berjalan secara otomatis tanpa harus kita kehendaki. Kerja otot polos termasuk lambat, tidak cepat, lelah, dan teratur. 3. Otot jantung. Cara kerja otot jantung tidak dipengaruhi oleh kehendak kita atau secara tidak disadari. Otot jantung adalah otot yang tidak pernah berhenti bergerak selama seseorang masih hidup. Gerakan dari otot jantung ini teratur dan tidak kelelahan. Kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Yang pertama, gangguan pada sistem rangka berupa gangguan secara fisik, contoh fraktura atau patah tulang. Yang kedua, gangguan fisiologis, contoh rakritis, mikrosefalus, osteoporosis, dan kelainan karena suatu penyakit. Yang ketiga, gangguan persendian, contoh dislokasi, terkilir, dan lain-lain. Yang keempat, gangguan tulang belakang, contoh skoliosis, kifosis, lordosis, subklasasi, dan lain-lain.
Gangguan pada sistem otot dapat berupa atrofi otot, hipertrofi, hernia, abdominalis, tetanus, distrofi otot, miasteni gravis, kaku leher atau stiff, dan kram. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.